bahwa ternyata orang-orang Tionghoa juga ikut berjuang. Ya. Mereka juga mempertaruhkan nyawanya ketika masa Belanda, masa Jepang, revolusi. Mereka sama saja dengan etnis lainnya. Ya. Seandainya informasi ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, itu akan merubah sama sekali cara pandang. Dan saya yakin akan jatuh cinta, sebagaimana saya jatuh cinta terhadap perjuangan nilai-nilai orang Tionghoa di Indonesia ini. Karena ini hanya karena ketidaktahuan. Dan ternyata Bang Ade, setiap provinsi, setiap wilayah di Indonesia ini punya kandungan lokal ketionghoaannya sendiri. Maksudnya apa itu? Nah, misalnya di Aceh. Perjuangan orang Tionghoa di Aceh itu ada sejarahnya sendiri. Yang melekat dengan sejarah Aceh. Sumatera Utara juga ada. Jadi dia tidak berjarak sebetulnya dengan kisah sejarah daerah itu sendiri. Barangkali saya harus ceritakan mulanya saya mengoleksi setiap buku yang ada tulisan Tionghoanya atau mengenai tentang budaya. Tapi kemudian saya melebar karena misalnya saya beli buku sejarah Riau nih Bang Ade. Ketika buka-buka, saya terpaksa buka buku itu tadi. Saya harus tetap katakan terpaksa ya. Terpaksa baca ya? Terpaksa baca. Ada bab tertentu mengisahkan tentang Tionghoa. Kemudian misalnya sejarah Bali. Kita buka-buka, ada juga tentang Tionghoa. Akhirnya, semua buku sejarah daerah itu harus saya beli. Karena pasti ada kandungan Tionghoa di dalamnya. Tidak terlepas. Nah, ini yang menurut saya seandainya ini diketahui secara luas, sebetulnya Tionghoa ini adalah bagian dari diri kita sendiri, bukan sesuatu di luar kita. Nah, tapi lagi-lagi informasi ini sangat terbatas. Jadi tidak benar lah orang mengatakan bahwa Tionghoa itu sebetulnya di masa sebelum Indonesia mereka itu pengkhianat, tidak nasionalis, tidak mendukung Sumpah Pemuda. Ya hal semacam itu lazim kan disebarkan di media sosial, di berbagai tempat. Apa pandangan Anda? Iya, memang yang amat disayangkan kisah-kisah tentang etnis lain, misalnya Makassar, Madura, Aceh, itu biasa kita mendengar tentang kepatriotan, kepahlawanan. Tetapi pada satu etnis yang satu ini, Tionghoa, kita justru tidak mendengarkan tentang kisah kepahlawanan, tapi justru sisi negatifnya. Ini memang aneh. Ya. Apakah mereka memang nggak punya? Ternyata mereka juga sama, Bang Ade, dengan yang lain. Etnis lain juga punya sisi negatif, sisi yang tidak baik, tetapi disembunyikan serapat-rapatnya. Yang dikeluarkan adalah sisi kepahlawanan, kebanggaan. Terbalik dengan Tionghoa, sisi kepahlawanan mereka disembunyikan serapat-rapatnya, yang negatif dikeluarkan, bahkan ditambah-tambahi. Jadi inilah yang terjadi sesungguhnya. Menurut saya, ini nggak boleh lagi. Karena Anda tidak ingin mengatakan bahwa tidak ada orang Tionghoa yang berkhianat. Ada yang berkhianat. Oh jelas. Tapi sebagaimana begitu juga, etnik-etnik lain pun punya banyak pengkhianatnya kan? Banyak. Di Aceh juga ada. Di orang Sumatera Utara juga nggak bisa membohongi dirinya. Sulawesi Selatan juga ada. Semua daerah itu ada sisi pengkhianatnya. Itu soal Sumpah Pemuda. Kita juga baru tahu ya bahwa ternyata Sumpah Pemuda itu diadakan ya di rumah seorang Tionghoa. Itu boleh bantu sedikit gimana ceritanya itu, Bro? Ya, pemilik rumah itu kan kita ketahui bernama Bapak Sikong Lian. Ya. Beliau yang kemudian memberikan kesempatan untuk para pemuda saat itu mengadakan kongres yang kedua ya, pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tentunya. Tahun 28 ya? Tahun 28. Itu pada hari kedua, saya nggak salah, di mana? Awalnya kan itu di belakang katedral ya, hari pertama. Selanjutnya di rumah yang sekarang jadi museum ini. Nah, tetapi informasi bahwa ini rumah milik orang Tionghoa sekian lama ini nggak tampil. Ya, jadi yang justru orang Tionghoa tidak terlibat. Seolah-olah. Selain memiliki yang
memiliki rumah itu orang Tionghoa, juga ada beberapa anak muda Tionghoa ikut dalam peristiwa besar bangsa tersebut. Ya. Dan namanya tersimpan kok di Museum Sumpah Pemuda. Jadi nama-namanya itu diketahui ada. Tapi lagi-lagi justru sebaliknya berita mereka nggak terlibat dalam proses Sumpah Pemuda. Mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Ini entah kenapa begitu melimpah informasi itu mengalahkan fakta yang sesungguhnya. Begitu Bang Ade. Ya, dan mulai tahun ini mereka kalau tidak salah pemilik rumah itu ya diundang ya? Diundang. Jadi keturunannya kebetulan kawan kita juga ya pada akhir tahun yang lalu memberikan foto sesungguhnya dari pemilik rumah tersebut. Jadi buyutnya dia. Selama ini foto yang ditampilkan itu foto yang salah ya yang di sana. Lalu sertifikatnya apa kita lihat semualah ya. Ada nama buyutnya itu. Nah, baru pada Sumpah Pemuda tahun 2020 ini, pihak keluarga diundang secara resmi oleh pihak Museum Sumpah Pemuda untuk ikut upacara. Ini peristiwa luar biasa yang harus dirayakan sebetulnya, Bang Ade. Baru pertama kali tahun ini. Ya. Datang mereka. Karena diundang ya? Karena diundang. Ya. Nah. Itu kan artinya selama ini memang tidak diketahui atau ditutupi? Ditutupi. Oke. Sebetulnya diketahui ya? Diketahui. Udah jelas itu karena faktanya memang pihak Museum Sumpah Pemuda juga tahu ini kepemilikannya dari siapa. Anda boleh jelaskan sedikit kenapa sampai harus ditutupi? Ya, jasa peran Tionghoa memang harus dikubur dalam-dalam, Bang Ade. Itu merupakan upaya sistematis dari Orde Baru. Ya. Yang berlanjut kemudian? Yang berlanjut, kita dampaknya ya. Jadi semua hal tentang Tionghoa ditutupi. Hanya sedikit yang tahu kalau rumah sakit Husada itu nama aslinya Yang Seng I. Hanya sedikit yang tahu kalau nama rumah sakit Sumber Waras itu Sin Ming Hui. Oke. Itu ditutupi sehingga nggak ada hubungannya. Padahal orang Tionghoa berjasa besar mengobati orang-orang di Jakarta yang miskin gratis tanpa bayar. Bahkan dikasih ongkos pulang oleh para dokter. Itu bukan hanya Sumpah Pemuda itu yang ditutupi. Semua aktivitas besar peran jasa orang Tionghoa ditutupi. Bukan hanya non-Tionghoa. Orang Tionghoanya sendiri nggak tahu. Jadi dahsyat memang. Jadi mudah sekali memantik provokasi bahwa orang Tionghoa ini begini itu mudah sekali karena ketidaktahuan itu. Ya, malam minggunya berdua terus. Sama-sama single soalnya. Makan komisin? Pedes ya, cabenya pedes ya. Pasang truk. Kalau yang ini harus dibus kembung tuh. Yang sebelah sini pertama pelopor. Dibus kembung ya? Iya asli. Yang pertama kalinya loh. Iya. Kapan satu saya satu? Bro kalau di sini aja. Nggak mau kenyang. Satu-satu tuh. Apa sih kok sosis? Sosis. Gede ya? Yang gua juga gede. Oh, emang anak yang tadi cakep tuh? Anak gimana ya? Yang bukan mobil itu, bukan lakmur. Yang mana? Kita ngobrol. Oh enggak, biasa aja. Tapi lumayan sih. Yang satu udah kawin loh. Sebenarnya bukan parasit ini, tapi orangnya udah dulu.
Yang satu udah kawin, yang satu juga pendiam. Iya. Jalannya mundur aja. Kita sih nyari pasangan senyum. Jangan nyarinya yang itu dong kok. Tapi adanya yang begitu. Ketemunya yang begitu ya? Iya. Yang gini dia ketawa, lu nggak jadi cacit. Udah susah be. Kita dia penasaran. Tahu. Sini nih, ndak dulu. Nah, minta tisu nih. Enak ya? Yang kulitnya apa yang dagingnya? Kulitnya. Kalau pesan daging semua nggak boleh ya? Boleh ya. Oh selera, request. Kulit semua. Boleh. Harga sama? Masa kulit sama daging sama? Keponakan gua punya anak. Namanya apa namanya? Ponakan punya anak. Apa ya? Ponakan punya anak apa namanya? Makanya Cucu kok. itu mah beda kalau Cucu keponakan. iya cucu keponakan. Cucu keponakan. Kan keponakan panggil apa? Asuk ya? Akyu. Cucu, Cucu. Berarti dia panggil cukung. dukung ya. Anaknya. Berarti anak cicinya Kominsi dong. Cucu saya punya anak. Anak lagi. Saya punya anak lagi. Iya, cukung manggilnya. Cucu. Dia keponakan. Umur berapa udah punya anak? Keponakan. Oh. Umur 20 lebih ya. Masih muda ya? 24 atau 25. Udah kawin ya? Anak pertama? Apa? Karena kawin muda ya? Saya 31 belum kawin ya? Ini 39 ya? 40 pas. Tanggal sebelumnya 40. Dua bulan apa Pak? Wih, kapan tuh? Bentar lagi dong. Kamu siapa ya? Aduh, saya nggak tahu Sio. Nggak tahu Sio. Soalnya kali ya? Naga kali ya? Tahun berapa Pak? Apa tahu? Ayam dong. Nggak tahu saya Sio. Nah, ini ya? Babi. Babi. Ini babi apa ayam gitu? Lupa saya. Kayaknya sih ayam kok. Nah, bulannya bulan 3 kan? Ya, terus Bu. Enggak habis, Bu. Kesempatan ya kedua kali. Hanya kalau ada kesempatan, sudah jadi. Nyesal ya itu. Apapun juga yang ada.
Coming soon ini galau. Galau. Karena kesempatannya tidak datang 2 kali. Ya kok ya? Nggak datang 2 kali ya? Iya, datang 2 kali. Jadi yang pertama adalah yang harus diutamakan. Kasih lihat Pak, kasih lihat. Kasih lihat itu. Gak apa-apa. Ini lucu nih. Kasih lihat Pak. Kasih lihat sini Pak. Biar tahu lucu. Lucu ya. Jadi menurut kamu itu kesempatan nggak datang 2 kali ya? Jadi yang pertama itu Jangan disia-siain. jangan disia-siakan. Yang pertama harus diutamakan. Yang pertama tuh kemarin tuh ya. Harus diutamakan tuh. Iya, makanya kalau ketemu lagi kayak gitu. Langsung. Tapi jangan gegabah juga kok. Mesti profesional. Pakai hikmat lah. Pakai hikmat. Hikmat makrifat. Oh ini makan kok. Bareng tuh. Iya makan. Coba angkat dong. Ini gigitnya gimana gede begini nih? Coba ada dulu baterai berapa persen? Oh, coba gigit dong. Bareng kita bareng. Iya. Sip. Gigitnya gimana nih gede begini? Makan. Kok kondisi dulu dong? Saya kenyang masih soalnya dia. Masa bingung gigitnya? Kegedean. Ini bumbu ini ya? Bumbu apa? Ini bumbu apa? Bensin. Salah ngirim ke sana. Enggak ini bumbu apa? Pakai bumbu apa? Kayak di seafood-seafoodnya. Bumbu Kerang apa ya? namanya ya? Kerang ya? Bumbu apa namanya lupa. Kerang. Nggak tahu Kerang namanya. kayak di seafood-seafood. Mesti tanya si Kerang kok. Aduh saya orang toko nitip duit Bensin. Cebanan ada 10 juta Cebanan semua ada 10 ada 100 lembar ada 2 gepok saya taruh di tas ada di hari Jumat sorenya saya udah ingat saya mau pulang mau kasih ke ini udah ingat hujan terus mampir dulu lupa hari Sabtu tadi ngasih Itu masih ada? duitnya ada di tas Kok hubungin miminya dong? udah saya telepon Gigi itunya Miminya. miminya udah yang nitip ke saya juga udah saya hubungin Terus mereka gimana responnya? oh ya udah nggak apa-apa Senin aja Transfer aja kalau nggak kok. kan dia kan mau pakai duit 2000-an Cebanan yang baru Oh, pecahannya ya. Anterin aja rumahnya di mana kok? saya mau anterin ya nggak mau katanya Senin aja nggak apa-apa masih Rumahnya di mana? mau pakai barang rame-rame nggak tahu itu di Padang 5 kayaknya Ya deket anterin aja. dia nggak mau Nggak ada lakinya nggak enak kali. saya pernah nih pen duit 30 juta suruh setor kantor ya kan emang nyetor giro sama tunai kan gitu kan sebelum saya di lokal SIM setor tunai ya 36 juta saya taruh saya duduk ngobrol sama resepsionis dulu ya pakai dulu ya Kamu tahu nggak itu isinya duit? Hah? Nggak tahu isinya duitnya? Tahu di sini 36. Emang udah mau disetor 36 lebih berapa tuh? Emang tugas saya mau nyetor. Pas saya taruh. Tahu nggak pas saya setor? Ini resepsionis nih. Mejanya ini dia. Udah di banknya nih? Iya. Mau saya setor. Saya lupa, saya taruh di resepsionis kasih hitam. terus? Saya jalan. Karena kalau biro. Ketinggalan? Ditinggal di resepsionis semuanya. Terus gimana? Nah, saya tanya,
Cicing, uang tunainya mana? Hah? Lupa. Dia bilang Cici nggak pernah ngasih uang tunai. Saya bilang, nggak bisa. Oh iya coba sih saya lihat ke depan. Ada di depan. Masih ada? Masih ada. Oke. Waduh. Kalau hilang mati pen. Iya. Kena ganti dong, Pak. Kena ganti. Bukan kita ganti PHK. Berarti ada ini. Ada faktor Ahok, anak hoki. Ahok, anak hoki. Pokoknya itu udah masuk PHK ya. Kalau udah masalah duit PHK langsung cabut. Sama si Mimi Tapi juga ada tuh. kamera sih. Sama Mimi juga tuh. Bukan beda itu di ini lokal. Di cewek. Mimi cewek cowok? Cewek kan? Cewek. Yang suka pulang bareng gitu orang. Bukan. Udah nggak pernah lagi. Saya udah nggak bonceng. Hewan. Aiwan. Hewan cewek tuh. Belum Sekarang kawin udah tuh. tinggal. Udah kawin ya? Kan jadi omongan, saya ngomong, saya bilang Ci, ini udah banyak omongan Ci, saya bilang udah lah, kita mau jangan lagi, saya bilang ini emang mau gitu lagi Tapi dia ngerti kan akhirnya? iya ngerti, jangan marah-marah semenjak saya nggak mau bohong, marah-marah terus Tapi pulangnya dekat kan dia? deket, lewat sini kamu Yanis Iya dekat dari kantor kan? Jalan kaki juga bisa kok. kalau jalan kaki nggak bisa jauh lah lumayan. Aku naik angkot ya. M25. Naik dari seberang. Oh B02. Sampai sekarang udah nggak pernah bonceng lagi. Tapi hubungan baik dong. Malah dia marah-marah. Bercanda kali. Jadi kalau lagi diboncengin doang dia baik. Kalau diboncengin doang begitu terus udah berapa hari kan? Udah jalan 4 hari apa 5 hari. Marah-marah tuh. Yang penting Saya biarin aja. yang penting kondisinya tetap dengan sebagai hati apa melayani dia. Maksudnya tetap baik gitu. Iya, saya mah baik. 什么东西最厉害？很多人说原子弹、核武器不对，最厉害的是手机，因为手机会毁掉谁？你们知道吗？手机已经毁掉了电视机，毁掉了电脑，毁掉了手表，毁掉了照相机，毁掉了镜子，毁掉了报纸，毁掉了游戏机，毁掉了座机，毁掉了收音机，毁掉了手电筒，毁掉了钱包，毁掉了台历挂历，毁掉了你的身份证。有人问台长，将来还会毁掉什么？台长告诉他，将来还会毁掉你的眼睛跟你的颈椎哦，会毁掉你的健康啊，还会毁掉你的婚姻啊和家庭啊，整天乱七八糟的打呀，家庭都被你破掉了。所以呀，还会毁掉下一代，整天不管孩子，就管自己玩手机。